Keadaan ekonomi global. Saat ini, keadaan ekonomi global terus berubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi negara-negara utama, kebijakan moneter dan fiskal, ketegangan perdagangan internasional, serta dampak dari peristiwa geopolitik dan pandemi COVID-19. Beberapa poin penting saat ini termasuk: 1. Pertumbuhan ekonomi. Beberapa ekonomi besar seperti AS, Tiongkok, dan Uni Eropa mengalami pemulihan setelah dampak awal pandemi COVID-19. Namun, pemulihan ini tidak merata di seluruh dunia. 2. Ketidakpastian. Ketidakpastian tetap tinggi karena perkembangan baru terkait varian virus COVID-19 dan kebijakan pengendalian yang terkait, serta dampaknya terhadap mobilitas, pasokan, dan konsumsi. 3. Kebijakan moneter. Bank sentral di banyak negara masih berusaha untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan suku bunga rendah dan kebijakan moneter longgar lainnya, meskipun ada juga tekanan untuk mulai menaikkan suku bunga di beberapa negara. 4. Ketegangan perdagangan. Ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, serta perubahan kebijakan perdagangan internasional di bawah pemerintahan baru AS, telah mempengaruhi hubungan ekonomi global. 5. Inflasi. Beberapa negara menghadapi tekanan inflasi yang signifikan sebagai dampak dari lonjakan harga komoditas, biaya logistik, dan kebijakan stimulus ekonomi yang besar. 6. Pemulihan pasca pandemi. Sektor tertentu, seperti pariwisata, perhotelan, dan retail, masih berjuang untuk pulih sepenuhnya sementara sektor teknologi dan digital telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. 7. Geopolitik. Faktor-faktor geopolitik seperti ketegangan di Ukraina, ketidakpastian di kawasan Asia Pasifik, dan perubahan dalam hubungan internasional mempengaruhi kestabilan ekonomi global. Pemantauan terus-menerus terhadap faktor-faktor ini penting untuk memahami dan mengantisipasi arah ekonomi global di masa mendatang. Sementara itu, keadaan ekonomi Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan dan dinamika yang perlu diperhatikan. 1. Pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun terakhir sekitar 5 hingga 6%, namun dampak pandemi COVID-19 masih berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. 2. Inflasi. Inflasi menjadi perhatian utama, di mana pemerintah berupaya menjaga agar tetap terkendali meskipun adanya tekanan dari kenaikan harga komoditas global dan biaya logistik. 3. Kebijakan moneter dan fiskal. Bank Indonesia, BI, telah melanjutkan kebijakan suku bunga rendah untuk mendukung pemulihan ekonomi, sementara pemerintah mengimplementasikan kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan, seperti program infrastruktur dan stimulus ekonomi. 4. Investasi dan konsumsi. Investasi masih menjadi motor penting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan dukungan dari kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi. Konsumsi domestik juga memainkan peran penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. 5. Ketahanan eksternal. Defisit transaksi berjalan menjadi fokus perhatian dalam menjaga ketahanan eksternal negara, di mana pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dan menangani defisit perdagangan. 6. Pandemi COVID-19. Meskipun vaksinasi telah dipercepat, dampak pandemi masih terasa, terutama dalam sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, retail, dan industri lain yang terpengaruh oleh pembatasan sosial dan mobilitas. 7. Reformasi struktural. Pemerintah terus berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural, termasuk dalam hal penyederhanaan regulasi, peningkatan efisiensi birokrasi, dan dukungan terhadap sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dalam konteks global dan domestik yang berubah-ubah, monitoring terus-menerus dan adaptasi kebijakan yang tepat akan sangat penting untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Solusi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Untuk mendorong ekonomi Indonesia agar dapat meroket atau tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan. 1. Stimulus ekonomi yang tepat. Pemerintah dapat mengimplementasikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran, seperti investasi dalam infrastruktur yang mendukung konektivitas dan produktivitas ekonomi. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing secara keseluruhan. 2. Investasi dalam pendidikan dan sumber daya manusia.
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan akan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan inovatif. 3. Peningkatan daya saing dan iklim investasi, melakukan reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan regulasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepastian hukum akan menarik lebih banyak investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 4. Diversifikasi ekonomi, mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor non-migas yang berpotensi tinggi seperti industri manufaktur, pariwisata, teknologi digital, pertanian modern, dan energi terbarukan. 5. Penguatan sektor pertanian dan perdesaan, memperkuat sektor pertanian dan pedesaan melalui modernisasi infrastruktur, teknologi pertanian, dan pemberdayaan petani akan meningkatkan ketahanan pangan dan distribusi pendapatan di daerah. 6. Inovasi dan teknologi, mendorong inovasi teknologi di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing global. Pemerintah bisa memberikan insentif dan dukungan kepada industri teknologi dan startup. 7. Peningkatan ekspor dan akses ke pasar internasional, memperluas pasar ekspor dengan meningkatkan daya saing produk Indonesia, menjalin kemitraan perdagangan internasional yang menguntungkan, dan memperkuat ikatan ekonomi regional dan global. 8. Keseimbangan pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mempertimbangkan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini harus didukung oleh kebijakan makroekonomi yang stabil, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pembangunan ekonomi. Dengan strategi yang komprehensif dan implementasi yang konsisten, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.